paling foodies, long weekend kayak begini mah waktunya kamu beredar deh nyobain yang viral sama yang lazis-lazis gak sih? Apalagi tanggal muda ya kan? Nah foodies, biar lidah gak keciwa, kita jajan yang legend yuk. Yang segernya awet dulu nih foodies. Pokoknya mantap deh. Foodies, orang Ngalam alias Malang pasti udah gak asing nih sama es yang satu ini. Es tape Tanimbar Grafika atau yang lebih familiar disebut es santan Grafika. Ini udah legendaris banget loh, jualan sejak tahun 59 dan sekarang udah diteruskan sama generasi ketiga. Sehari bisa habis 300-an porsi foodies. Widih, no kaleng-kaleng dong ya. Seger-seger ya, lagi di Malang tuh. Jadi bukan makan bakso aja, esnya juga enak katanya di sini nih. Wow. Isian es santan Grafika ini tuh lengkap banget. Ada tape ketan hitam, ada cendol, roti plus es serut campur santan yang dibikin halus banget biar segar. Dan yang bikin unik nih, ada roti yang dikucurin sama gula manis. Ulala, bikin penampakannya makin ciamik ya kan? Pak, ini gimana cara makannya nih? Ada rotinya nih. Dimasukkan sini. Oh, dimasukin aja ya. Masukin enak. Tuh, dicelupin aja gini ya. Oh, ini rotinya tak celupin. Wow, luber-luber. Terus di sini ada ketan hitamnya. Terus juga ada cendol merah. Nah, ini es serutnya ini udah dicampur sama santan. Oh. Dulu diaduk ya Pak ya? Iya. Kita aduk. Bentar. Rotinya empuk ya. Wah. Manis. Tuh. Ini rotinya empuk sekali. Dan ini tuh ini aku celupin ya, foodies ya. Nah, tuh. Ya, ternyata memang ini esnya tuh banyak banget. Foodies, rotinya itu buatan sendiri ya. Biasanya kan ada roti tawar yang kalau dimakan suka nyangkut dan lengket di langit-langit mulut tuh, tau kan? Tapi ini enggak dong, lembut banget dan mudah dilahap. Nah, kalau ketan hitamnya ini sengaja direbus lama biar teksturnya juga empuk, kemudian dicampur sama gula aren. Makanya rasanya itu rame banget foodies. Ternyata rasanya bukan cuma manis, tapi ada rasa asam-asamnya itu dari si ketan hitam. Jadi meriah banget nih. Manisnya dapet, terus asam segernya dapet tuh. Aduh, foodies seger banget. Waduh, bapak-bapak di belakang udah hampir habis. Enak, Pak? Oh, sering makan di sini? Makannya sini sering ya? Wah, tuh bapak-bapak nih asli Malang. Nih asli Malang ya? Tuh, Arema Malang. Tuh, Arema Malang aja doyan banget kan? Anyway foodies, jadi tuh nama Grafika diambil dari sekolahan yang ada di dekat sini. Yap, si SMK 4 Grafika Malang. Tujuannya sih biar orang-orang tuh langsung hafal gitu lokasi jualannya di mana. Si cendolnya ini bentuknya panjang-panjang, terus dia kenyal. Jadi tekstur cendolnya itu bukan kayak cendol pada umumnya ya, tapi ini kayak jelly tuh. Cendolnya ini tuh bikin sendiri loh dari tepung beras dan juga teksturnya tuh bisa kenyal-kenyal gitu foodies karena pas masaknya didiemin sampai ngeset banget. Jadinya tuh nikmat banget kalau ketemu sama es santannya. Baru makan sedikit udah habis nih foodies nih. Mau nambah nggak? Mau nambah kan murah kan, harganya berapa? 5.000 ya? Tuh, harganya cuma 5.000 rupiah aja. Jadi bapak-bapak kalau misalnya mau nambah tenang, saya yang bayarin. Judulnya sih es ya, tapi yang hilang bukan cuma dahaga. Isian penuh kayak begini auto ngisi perut sampai kenyang loh foodies. So, kata makan receh mah buruan deh kamu cus merapat ke es tape Tanimbar Grafika ya, yang ada di Jalan Tanimbar Kasin di Klojen, Kota Malang. Jangan lupa masukin ke list wajib kulineran kamu, oke foodies? Enak-enak ternyata ya, makan-makanan di Malang, esnya juga nggak kalah enak. Iya dong, inspirasi makanan yang enak hanya dimakan receh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini bukan hanya baksonya yang wahid, tapi ini pertemanannya yang wahid.
Jadi kalau kalian yang bener-bener pengen bakso yang sehat, ya harus ke sini, ke Bakso Wahid. Baru buka 4 bulan tapi udah disamperin 3 diva, yakni Krisdayanti, Mama Ute, dan Titi DJ. Wow, pantas lewat mulu nih di FYP ya foodies. Jualannya sih cuma bakso urat halus dan bakso Makassar. Tapi katanya versi sehat gitu tuh foodies. Elsie Lontoh, pemilik kedai ini tuh terinspirasi dari permintaan sang kakak yang pengidap kanker yang pengen banget makan bakso tapi gak pakai bahan yang aneh-aneh. Amal ibadahnya Elsie kayaknya kenceng nih ya foodies, sampai kedainya pun disamperin 3 diva. Kalau KD itu datang ke sini sebenarnya Ibu Elsie kenal? Kenal Kenal dari mana? banget. Udah 20 tahun lebih kenal sama 3 diva. Oh, kalau Iya. berarti Ibu KD itu udah kenal lama sama Udah Ibu Elsie. tiga-tiganya. Dan pernah nyoba juga langsung datang ke sini Pernah datang makan. langsung sama Mbak Yuni Sara. Yuni Sara juga. Ah. Mereka biasanya duduknya di sebelah mana? Di dalam. Bisa dibilang Elsie Lontoh tuh konco kentalnya 3 diva. Nggak cuma sebagai pengacara artis-artis terkenal, Elsie juga promotor lahirnya konser 3 diva tahun 2006. Oh, jadi di sini ya Bu Elsie. Iya, di duduknya. sini duduknya. Oh, saya boleh cobain duduk dulu. Nah, berasa diva ya. Ai. Langsung bisa nyanyi. Abang tukang bakso mari sini. Aku mau beli. Langsung bisa nyanyi Pudis. Emang bener ya. Nanti dibuatin deh konser 3 diva plus Rizky. Tuh foodies, kalau pengen makan juga di kursi yang pernah didudukin 3 diva langsung aja ya datang ke sini. Next, kita cobain bakso Makassar. Eits, jangan salfok sama bentuknya yang kriwel-kriwel gitu ya foodies. Katanya resep ini tuh dari ayah Elsie yang lama tinggal di Makassar. Mbak Rara, saya mau nanya, kamu itu dari tadi tuh nikmatin banget baksonya. Emang seenak itu kah kalau bakso Makassar ini? Iya enak banget, baksonya tuh kenyal-kenyal gitu kak. Aku suka banget bakso yang kenyal-kenyal gitu. Oke. Dan dia tuh meskipun kenyal tuh tapi acinya tuh dikit, jadi nggak kayak makan tepung gitu. Jadi berasa dagingnya banget ya. Tapi kamu udah sering makan di sini? Ya beberapa kali sih, soalnya kantor aku kan dekat. Nagih ya foodies, dan spesialnya lagi di kuah bakso Makassar ini ada tambahan daun bawang. Langsung icip deh the moment of truth. Oh, bedanya jadi kalau pakai daun bawang itu wangi, gurih. Rasanya unik ya. Jadi walaupun sesama bakso, tapi karena teksturnya dibuat kasar seperti ini, dia tuh punya sensasi berbeda ketika masuk ke mulut. Dan rasa dagingnya tuh berasa banget. Kayak bener tadi yang dibilang sama mbaknya kalau acinya tuh berasa lebih sedikit dan dagingnya lebih berasa. Daging sapinya sengaja digiling kasar biar dapat tekstur kriwel lagi tuh foodies. Jadi pas dicampur sama aci, rasa dagingnya bisa tetap mendominasi. Ternyata dibanding dengan bakso urat, kuahnya dan juga dagingnya itu di sini lebih berasa gurih ya. Dan memang gurihnya itu juga match dengan daun bawang yang dipotong ditaruh di atas baksonya. Jadi menurut saya ini worth it banget untuk dicoba. Bakso Makassar ini stoknya nggak sebanyak bakso urat ya. Jadi pastiin foodies datang dari jam 10 pagi biar nggak kehabisan. Oke foodies, kita lanjut makan yuk. Kita coba ini bakso urat halus plus urat potong yang udah approved by 3 diva Indonesia. Wow. Ini kuahnya itu light banget. Walaupun sebenarnya ini faktanya kuahnya itu nggak pakai micin atau penyedap rasa sama sekali. Tapi rasanya juga nggak kayak hambar atau plain, tetap berasa otentik banget tapi nggak nyegerak di tenggorokan gitu. Kunciannya pakai minyak bawang putih yang bikin rasa kuah baksonya gurih sopan gitu tuh foodies. Nah buat dapetin minyak bawang putih semantap ini butuh 2 kg bawang putih goreng yang didiemin di minyak panas selama kurang lebih 3 jam. Baksonya kenyal, uratnya juga kasih tekstur di baksonya yang ngelengkapin bakso uratnya. Kenyal-kenyal, enak banget. Dagingnya juga berasa sama kuahnya. Wow, enak banget.
Dagingnya benar-benar berasa loh foodies, nggak pakai malu-malu. Setiap hari Elsie butuh 10 kg daging sapi bagian paha belakang buat bikin baksonya. Daging sapinya tuh lebih banyak loh dibanding tepungnya foodies. Nah, buat kamu bakso lover, pecinta bakso dimanapun harus nyoba langsung datang ke Bakso Wahid yang ada di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 62C. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies long weekend kayak begini nih, biar anggaran jajan gak bocor, pantengin deh rekomendasi jajanan spesial liburan ala makan receh. Dijamin harganya receh, tapi rasanya gak recehan dong foodies. Sarapan 10.000 porsi kenyang. Ada nih foodies di Malang, di nasi jagung dan pecel Bu Yuli yang rame pakai banget. Bayangin aja nih, Kiki datang jam 7 pagi, antriannya udah nyampe 89 aja. Beuh, gokil. Oh. 89. Foodies, nasi jagung di sini ada dua pilihan nih. Mau nasi putih campur jagung atau full nasi jagung aja? Boleh dipilih. Biasanya biar kenyang banget, warga sini tuh pilihnya nasi jagung campur. Nasi jagung ini paling pas disajikan sama sayur urap. Itu isinya pakai bayam, toge, kacang panjang yang dibumbuin urap full of rempah-rempah. Termasuk kencur nih yang bikin wanginya jadi khas banget. Lengkap sama ikan asin gurih ya foodies, dan juga gorengan mendol. Langsung aja kita takis yuk. Mantap. Akhirnya setelah antri ya foodies ya, tuh wow, ini aku pesennya full banget ya. Benerin. Untuk teksturnya ini tergolong nggak yang empuk-empuk banget, tapi nggak yang keras juga gitu kan. Kerasnya sedikit tapi masih bisa kita nikmati gitu. Nah kalau untuk rasanya, mungkin karena ini memang perpaduan antara nasi putih biasa dan nasi jagung, jadi itu udah ngeblend banget, nggak yang jagung banget, terus juga nggak yang tawar banget kayak nasi putih. Biasanya kan kalau jagung manis itu mungkin yang ada di otak kita itu rasanya tuh manis, tapi ini enggak sih, rasanya tuh biasa aja. Foodies, khusus nasi jagung, jagungnya nggak sembarang pilih ya, harus pakai jagung pipil atau jagung yang udah tua gitu. Nah ini nih ciri khas Malang, selalu ada mendol. Jadi mendol itu terbuat dari kedelai yang dihalusin dan dibentuk lonjong kayak begini nih foodies. Garing banget, garing, crunchy, kriuk. Kayak berasa makan coklat bar gitu. Wow. Dalamnya lebih empuk, tapi memang ini luarnya sih memang garing banget. Asin pedas ya, foodies ya. Nih. Sensasi pertama yang dirasakan dari urap ini adalah pedas. Itu sayurannya juga masih fresh banget. Dia nggak layu. Entah dikukus atau direbusnya ini pas banget nih, foodies tuh. Ya kan? Nggak yang terlalu kematangan, jadi bikin benyek. Enak banget loh foodies. Pengganti kalau di Jakarta itu kan nasi uduk, tapi kalau di Malang ini ada nasi jagung. Wah, ternyata enak ya Mbak ya? Enak banget. Tapi kalau ditambah kuah lebih enak Mas kayaknya. Oh gitu. Wah. Nendang lebih pedas, terus lebih nyampur gitu nasi jagungnya. Kuah yang ada tahunya itu ya? Wah. Cobain deh. Coba tadi. Kayaknya dibumbuin pakai sayur yang banyak, sama ada pedesnya. Oh gitu. Coba tadi harusnya foodies aku tanya dulu nih sama Mbak sini. Ya udah deh. Kalau gitu aku coba minta siramin kuah aja kali ya. Banyak pakai kuah ya? Iya, pakai kuah. Wah. Bu, boleh tambah kuahnya nggak? Yaps, ditambah kuah lodeh yang isinya ada sayur dan tahu tuh makin nambah cita rasa lazis ya foodies. Tapi sesuai selera nih, mau yang garing kayak Kiki tadi atau tambah kuah. Tapi ini sih Kiki penasaran nih kayak sama dua-duanya. Ini enak banget loh, foodies. Tuh, jadi setelah ditambahin kuah ini rasanya itu lebih nyampur lagi. Ada pedesnya, ada gurihnya gitu loh. Jadi kayak nggak kering-kering banget nasinya ya Mbak ya.
Oh, wow. Enak. Mantap ya? Kuahnya mantap. Jadi memang kuahnya kan dari santan. Ini pedasnya sih lumayan ya. Tuh. Tergolong lumayan pedes sih. Foodies, di sini juga ada nasi empok yang isinya tuh nasi jagung asli tanpa campuran nasi putih. Paketannya nih lengkap banget ya Foodies. Ada sayur lodeh, ada perkedel jagung, sama terong balado. Semuanya masih fresh karena selalu dimasak sama Bu Yuli pagi-pagi. Karena memang full jagung, nggak ada pakai apa-apa lagi. Jadi ini rasanya itu rasa jagung banget, manis jagung itu berasa banget. Dan dia teksturnya itu lembut gitu kan, lembut banget. Jadi kayak apa ya, kayak remah-remahan nasi gitu kan. Tuh, karena memang seempuk dan selembut ini nih. Ya kalau aku pakai tangan, nih, tuh. Nah, tuh, segitu tuh empuknya tuh. Jadi kalau dimakan itu kayak nggak dikunyah itu ya udah langsung hilang aja gitu kan. Ini saking lembutnya si nasi jagungnya, jadi ketika aku campur sama sayur lodeh dan terong balado itu berasa kayak nggak makan nasi jagungnya, cuma makan terongnya sama si sayurnya aja. Foodies, ternyata memang pedes banget dan baru berasa nih setelah beberapa saat ya. Tapi ini emang enak sih, terbukti tuh banyak yang ngantri. Ibu-ibu, tuh tenang ya, sabar ya, masih setengah jaman lagi kayaknya. Buat Foodies yang tinggal di Malang atau lagi main ke Malang, mending sarapannya langsung ke sini aja deh. Ini enak banget loh Foodies. Nasi jagung dan pecel Bu Yuli lokasinya di Jalan Muharto Blimbing, Kota Malang. Buka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang. Tapi kalau rame banget itu bisa cepet ludes loh. Makanya buruan tancap gas, udah murca ngenyangin pula. What are you waiting for? Cobain Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Duh Foodies, kabar tutup massalnya tenan kuliner distrik Blok M Jakarta pastinya bikin Foodies sedih kan? Padahal kawasan yang satu ini tuh lagi rame-ramenya tumbuh ya dengan aneka makanan unik dan viral. Wah, sayang banget nih Foodies, padahal rencananya Tasya mau malam mingguan kuliner di daerah Blok M. Tapi ternyata, aduh sekarang udah pada tutup. Biasanya Blok M ini selalu rame, nggak kenal hari, apalagi weekend kayak begini, nggak kenal jam juga. Tapi sayang banget sekarang jam-jam segini tapi udah pada tutup. Dengar-dengar mereka direlokasi ke tempat sekitar sini. Kita coba cari-cari yuk Foodies. Wah, suasananya berubah drastis ya Foodies. Kosong melompong kayak kuburan. Harga sewa yang naik drastis konon jadi penyebabnya. Nah, kabar baiknya Pemprov DKI menawarkan relokasi nih buat para tenan yang mau balik jualan. Katanya sih bakalan dikasih sewa gratis buat 2 bulan pertama. Wih, mantap lah kalau gitu. Lokasinya nggak jauh-jauh kok Foodies. Nah, kira-kira nih Foodies ada yang bisa nebak nggak di mana yuk? Ya, ini dia Foodies, kawasan Blok M Hub yang baru aja direvitalisasi. Lokasinya pas banget di sebelah distrik Blok M. Yuk lekas pulih para UMKM Blok M ya, biar para Foodies bisa borong jajanan lagi nih, ya kan? Foodies, ternyata tenan-tenan yang ada di distrik Blok M sebagian nanti akan direlokasikan ke sini nih, Blok M Hub. Tasya mau cobain kuliner yang ada di distrik Blok M, tapi ada juga nih di tempat lain. Ikutin Tasya terus yuk, tempatnya nggak terlalu jauh dari sini. Sambil nunggu Blok M berbenah, Foodies tetap bisa kulineran malam minggu kok di kawasan tetangganya. Yap, di Jalan Barito. Ada camilan viral yang lagi jadi langganan para just tipper nih. Mau ikut just tip gak Foodies? Tuh bilang sama Tasya ya. Yang manis, tapi bukan gula. Asik, there's always room for dessert. Buat kamu daripada ngantri-ngantri ya Foodies di Blok M, kesini aja. Barito ibaratnya fast track ya buat cobain nih. Love cheese. Ini aku pegang ukuran barunya Foodies. Ini ukuran mini, harganya Rp20.000. Sama yang ini nih, primadona terbarunya. Ini mochi cheese. Wow, luarannya mochi,
Dalamnya katanya sih cheesecake. Kita cobain yuk. Menu barunya Love Cheese gak jauh-jauh dari keju ya foodies. Tapi kali ini cheesecake yang dibalut sama adonan mochi. Wow, ini sih menu-menu di toko kue mahal. Terus kalau dari looksnya nih mirip-mirip apa coba? Yup, bener banget mirip potongan blue cheese. Itu loh keju yang punya rasa dan aroma yang menyengat foodies. Foodies, are you ready? Langsung kita tuang. Waduh, foodies. Baru ngelihatnya aja pasti udah dibikin ngiler kan, foodies. Kalau gitu, mari icip, mari kita icip. Wow. Sensasi menikmati cheesecake to the next level, foodies. Jadi luarnya ada mochi, ada tekstur cuy-cuynya. Tapi bagian dalamnya tetap cream cheese-nya tuh medok banget. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal perkejuan ya foodies, biasanya keju tuh cenderung rasanya tuh asin. Tapi cheesecake yang satu ini selain ada rasa asin dari kejunya, tapi juga ada rasa manis-manisnya gitu foodies. Hampir kelupaan. Rasa creamy dari cheesecake ini juga juara banget loh foodies. Aroma susunya tuh nempel benar. Tekstur mochinya tuh lembut banget. Tadi yang cukup dominan juga sih dipping sausnya, si saus coklatnya. Dia ada rasa-rasa coklat kacang gitu foodies. Kita kolaborasikan jadi satu. Ada mochinya, ada cheesecake-nya, dan juga ada saus coklatnya foodies. Ini sih fix auto jadi langganan foodies. Sama nih, kayaknya kita juga bakalan ikut jadi langganan gak sih foodies? Apalagi pas tahu yang di cabang Barito itu gak ada antrian panjang. Ya udahlah, gas geng, yuk ke situ. Coba kita tes para ciwi-ciwi pecinta makanan manis nih buat nyobain si mochi lazis ini yuk. Sore Kak. Udah pernah cobain menu terbarunya belum? Belum. Mochi. Mau cobain nggak? Nih, yang ini belum disentuh. Aku punya sendok yang baru juga. Kak Ara sama Kak Tasya, silakan kalau mau coba. Coba ya. Coba ya, kita lihat. Kak Ara suka nggak mochi cheesecake-nya? Wow! Tuh ya, mochi sampai kenyoy-kenyoy. Coba gimana Kak Ara? The moment of truth. Dan rasanya adalah Enak banget. lebih enak dari yang itu kan. Aku sih favoritnya ini. Creamy, keju banget. Kalau kata Kak Ara, ada rasa yang tidak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan ya. Nah loh, ikut jatuh cinta pada suapan pertama kan tuh. Curiga abis ini bakalan ngeborong deh nih foodies. Selain perkejuan, ternyata ada menu percoklatan juga di sini foodies. Tapi dikolaborasikan tentunya dengan keju. Nah yang ini variannya dark coklat. Jadi secara looks atau warna, ini lebih gelap dibandingkan coklat dipping sauce yang tadi. Kita coba ya. Keju yang ini rasanya beda sama yang mochi sebelumnya. Kalau yang mochi sebelumnya itu lebih dominan rasa susu dan juga creamy. Kalau ini juga sama creamy, tapi dia lebih ke asin dan juga manis dari si saus coklatnya. Yang satu ini emang lembut luar dalam gitu foodies. Biskuitnya direndam dengan susu dulu sebelum diberi cream cheese. Wih, definisi lazis to the max ini mah. Jadi buat yang rencana malam mingguan di Jaksel, mampir deh ke Jalan Barito ya. Kiosnya ini buka dari jam 4:30 sore sampai jam 11 malam. Sip, happy weekend foodies! Pasti makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan! Foodies, tahu kan makanan Sloppy Joe dari US yang viral itu? Itu loh, roti yang isinya daging cincang yang berbumbu kayak burger tapi nggak ada patty-nya. Nah sekarang ada versi lokalnya nih di Cihapit, Bandung. Dengan gerobak ala skena yang gemes banget. Tapi namanya diganti jadi Sloppy Bot. Soalnya abangnya namanya Abot, bukan Jojo. Abot itu nama panggilan sebenarnya. Oh, nama aslinya? Aldi. Oh. Aldi Botak. Oke. Nah kalau Sloppy Joe ala Mang Abot ini dia pakai daging cincang doang tanpa sayur-sayuran. Jadi rasa dagingnya lebih nendang tuh foodies. Nah buat foodies pecinta ayam, ada varian ayam suwirnya juga nih namanya Smoky Chick.
Nah foodies, kalau dagingnya itu dipaduin sama mustard, sementara yang ayam dikasih keju leleh. Jadi dari bumbunya itu juga ada beda ya foodies. Dilengkapin mayo dan juga saus, looks so good. Simple banget tapi bikin ngiler ya. Aku dengar juga katanya penyanyi pang. Bener? Nyanyi dong dikit. Gak bisa juga. Kalau merdu nanti dimarahin, kan nggak boleh merdu. Iya makanya coba, kalau pang gimana? Contohin deh dikit aja. Lihat aja linknya di sini. Makanya gerobaknya aja didesain dengan nuansa skena abis. Yaudah deh foodies daripada ngiler kan, gimana nih cita rasa dari Sloppy Boat ini? Sekali langsung kita cobain bareng. Ini sebenarnya justru sensasinya beda banget ya sama burger ya. Kalau pecinta burger itu kan pasti akan merasakan yang namanya sensasi dagingnya itu kering gitu ya. Justru kalau sloppy ini menurut aku enaknya karena apa? Karena aku ngerasa kayak dagingnya ini lebih juicy gitu, jadi lebih moist gitu, lebih enak gitu. Dan ini margarinnya itu memang bikin aroma rotinya itu lebih meledak lagi gitu. Jadi lebih uplift the bread. Aduh, gimana ngomongnya, the bun, ya kan? Jadi benar-benar enak banget. Ini dia. Bumbunya itu semuanya pas. Dan sausnya, tadi kan pakai mustard gitu ya. Jadi dia memang ada sedikit sensasi asam-asam gitu dari situ muncul sama dari mayonnaise-nya. Jadi balance banget, gurihnya ada, udah gitu aromatik dari si margarinnya tadi ada, terus juga cuwi-cuwi dari kejunya, enak banget. Oh iya, foodies juga bisa request mau pakai keju mozzarella atau enggak ya. Nah, tapi sedikit saran nih, mending pakein aja. Soal itu foodies sensasinya akan makin mantul kayak Ihsan tuh. Yummy. Sloppy Boat Beef ini udah approve banget ya foodies. Terus gimana nih sama smoky chick ayam suwirnya? Yuk kita gaskin yuk. Tekstur daging ayam ya, pas banget. Tetap ada gigitannya, tapi nggak terlalu sulit untuk digigit. Enak banget sih foodies, jujur banget ini aku. Bukan karena ada Mang Abot di belakang aku ya, bukan. Ya tapi karena memang ini beneran enak, seenak itu. For your info nih foodies, roti-roti model beginian kan seringnya nempel di langit-langit gitu. Tapi tenang, roti Mang Abot nggak ada ceritanya tuh foodies. Lembutnya roti ketemu sama isian ayam suwir yang bumbunya meresap, teksturnya tuh kayak kawin pol banget. Makanya sekali gigit langsung nagih. Tapi jangan puas dulu nih foodies, soalnya kan masih ada satu menu yang nggak boleh dilewatin. Yuhu, welcome to the club, si Sloppy Wrap bikinan Mang Abot. Jangan terkecoh dulu ya, emang mirip sama kebab karena pakai kulit tortilla, tapi isiannya beda. Ada pilihan daging cincang atau ayam suwir, plus makaroni yang bikin sensasinya jadi berbeza. Biar kata Sloppy Boat ini gerobakan, tapi rasa yang dihasilkan tuh kayak pakai R&D tau nggak? Pakai research and development. Jadi memang kulit tortillanya ini dia bikin agak kenyal-kenyal gitu. Ditambah ada tekstur dari makaroni yang dipilih ini, makaroni yang lebih keriting-keriting gitu ya. Tuh, apa namanya bang? Fusilli. Nah itu dia yang tahu lah, dia yang jualan. Gimana nih foodies? Udah ngiler nggak ngeliat Ihsan nikmatin Sloppy Boat, Smoky Chick, dan Sloppy Wrap-nya? Mana harganya nggak bikin kantong seret pula? Mulai dari 20 ribuan aja foodies. Ini bukanya dari jam 8 pagi nih sampai jam 5 sore. Yuk kita cobain yuk. Udah deh, biar samaan kayak Ihsan aja kali, kita langsung gaskan ke Jalan Cihapit nomor 20 di Bandung Wetan, Kota Bandung. Oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Jatuh.